Bukan disebut sebagai anak Kristiani. Jadi mari kita mengikuti Yesus yang adalah anak soleh. Saya bacakan dalil di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang berkata ada Yesus di dalam dirinya, maka dia harus hidup sebagaimana, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup sebagai orang soleh. Baca 2 Petrus 2 nomor 9, 2 Petrus 1 nomor 3, 1 Petrus 3 nomor 16, Yohanes 9 nomor 31, Titus 1 nomor 8, Kisah Para Rasul 10 nomor 2. Semua ajaran-ajaran yang muncul di sana yang diselamatkan kemudian adalah orang soleh, bukan orang Kristiani. Contoh, saya kasih satu, Yohanes 9 nomor 21. Coba teman-teman buka kemudian Bibelnya. Di dalam Yohanes 9 nomor 31, apa yang dikatakan di sana? Jelas, Tuhan menurut agama Kristen di situ dikatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang soleh lah dan yang melakukan kehendaknya lah yang didengarkan oleh Tuhan. Orang soleh, orang Islam. Saya ulang, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan yang didengar oleh Allah adalah orang-orang soleh. Suratnya Paulus di dalam 2 Petrus berapa? 2 Petrus 1 nomor 3. Apa yang dikatakan di sana? Kita baca sama-sama. Biar tidak ada fitnah di antara kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang soleh. Oleh karena pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita akan kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Soleh. Saya rindu ada tertulis Kristen. Kita coba di 1 Petrus 3 nomor 16. Apakah di situ tertulis Kristen? Apakah ada kata Kristen atau Kristiani yang muncul di sana para sahabat-sahabat sekalian? Apa yang tertulis rupanya? Kita lihat 1 Petrus 3 nomor 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang soleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ternyata lagi-lagi soleh. Soleh, soleh dan soleh. Terakhir dalam Kisah 10 nomor 2. Kita lihat di sana apa yang tertulis teman-teman. Apakah Kristen atau soleh? Kita lihat. Dia soleh. Dia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dia soleh. Dia tidak dikatakan dia Kristen atau dia Kristiani. Ternyata Islam sudah ada zaman Yesus. Subhanallah. Syukran sahabatku baik. Masya Allah. Jadi jadilah orang soleh wahai saudaraku lutang. Jangan menjadi seorang Kristiani. Karena ternyata yang diselamatkan itu adalah orang soleh. Dan Yesus adalah orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan oleh Tuhan yang mampu menyelamatkan Yesus dari kematian. Subhanallah. Nah, terima kasih Bang Juma. Terima kasih. Sama-sama saudaraku lutang. Ya. Ini jadwal saya jam 10. Udah lewat ini gara-gara Bang Pandi nih. Gara-gara Pastor Gigi Kanda. Iya dipending besok nggak apa-apa. Saya sudah hubungi Ustadz Farid juga untuk jumpa besok dengan teman-teman dari BRI. Gak masalah. Bang Zuma. Siap Soman. Al-Fat dong, Al-Fat 29. Al-Fat ayat 29 yang selalu diminta oleh adinda saya ini. Saya juga gimana ini abang ade ini selalu membaca ayat-ayat ini bagaimana Nabi Muhammad kemudian terhadap orang-orang kafir. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang pada sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk, kamu melihat mereka sujud, mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam kitab Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mengajarkan dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu ayatnya, Dinda. Siap, Kanda. Syukron. Masya Allah. Ya, teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ada iklan, silakan. Bang Kaisar. Iklan dulu. Ya, okay. iklan. Silakan. Aki Kaisar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, host. Iklan dulu. Baik. Setelah kita mendengar teman-teman di bawah, saya sudah mengutip beberapa perkataan dari Gurunda Zuma ya. Barusan Anda bilang Tuhan tidak terbatas, setelah itu Anda bilang Tuhan terbatas. Disinilah terlihat otak dan iman Anda tidak berkualitas, seperti merah kuning hijau rambu lampu lalu lintas. Kami yang mendengar jadi ingat lompat ke laut lepas, agar otak kami tidak terkontaminasi dan diretas. Kalau saja kau dekat pasti kulibas, isi otak kau ampas dan congor kau pengen kusumpel pakai kapas ya. Berbicara Tuhan itu entitas tunggal absolut. Jika bersekutu berkongsi itu namanya jeruk purut. Jangan batasi kehendak yang menuntut, karena Tuhan absolut tidak sama seperti yang kau sebut. Dan teman-teman, kafir berkata Yesus itu adalah Injil, tapi kenyataannya menyampaikan berita Injil, memberitakan kepada bangsa Israel, kau sentil semua dalil, dasar kau Bani Jahil. Ini firman Tuhan kitab Injil, bukan makanan ataupun takjil yang bisa kau comot dan kau cemil. Seperti bapak tadi yang unjuk gigi, congor dan licik bau tai, pendusta dan dungu kali, jangan pernah kau diskusi lagi. ulang bait itu, ulang. Bagus itu Bang. Seperti apa? Baik. Ya, ulang. Seperti bapak tadi yang unjuk gigi. Nah, seperti bapak tadi yang unjuk gigi, congor dan licik bau tai, pendusta dan dungu sekali, jangan pernah kau diskusi lagi. Seanjing-anjingnya, anjing tidak pernah menyembah anjing. Walaupun anjing sejenis binatang, dia paham dan tidak sinting. Seperti Bani anjing ngaku manusia, sembah manusia seperti tergantung seperti anting-anting ya. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilah. Ini ingat dicatat ya. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilahi itu dosa yang paling tidak bisa diampuni. Contoh jelas yang kita lihat saat ini, Tuhan manusia mati dihidupkan kembali. Kafir berkata Tuhan datang menjadi manusia. Di lain sisi Anda bilang itu kehendak Dia. Kalau cuma bermain kata bersilat lidah, Anda salah komal dan sudah gangguan jiwa.
Ya, sekali lagi. Hey. Percuma. Percuma mulut Asli. besar kalau otak mengkerut. Kalau banyak cerita congor kau bau kentut. Jangan cerita kitab seperti benang kusut. Lompat sana ke habitat kau anak curut. Hai. Mantap sekali. Luar biasa. Tadi itu harusnya Dan bukan terakhir, otak di situ. dan terakhir ya teman-teman. Nanti naskahnya diganti Apa itu, di situ, bukan otak, gigi. Percuma gigi kau besar. Siap. Oke, siap perintah. Ya, dan terakhir abang-abangku semua ya, sudah jelas Yosua tidak pernah maha kuasa karena dia selalu berdoa sebelum meminta. Dia mengenal siapa yang mengutusnya, kalian tidak mengenal siapa yang kalian sembah. Kafir, diskusi jangan terlalu bego. Karena bebas hujatan jorok. Akhirnya seluruh isi otak kau mogok dan rontok, dan jawab kau mentok, fix palu diketok, turun dan masih mau kau datang besok. Sekali Hei. Allahu Akbar, Masya Allah. Nanti dibaca ulang-ulang aja itu. Bagus itu, bagus. Syairnya luar biasa. Apa tadi? Tuhan bergantung kayak anting. Jadi kita baca ulang lagi, Bang Daya. Iya. Seanjing-anjingnya tidak pernah menyembah anjing. Walaupun anjing sejenis binatang, dia paham dan tidak sinting. Tidak seperti Bani anjing ngaku manusia, sembah manusia tergantung seperti anting-anting. Ya, kita lihat kenyataannya. Hai. Tergantung. Hai. Manras aku nomor. Bang Andi, masuk Bang Andi. Ini hujan di sini Bang Andi. Gantian dulu. Jangan-jangan mau lari hostnya ini. Hujan kan, ada hujan. Ada catatan juga ini. Ada catatan juga nih dari tadi saya baca, saya kutip juga sama dari Bang Zuma ya teman-teman ya. Iya, Supaya lanjut, untuk lanjut. mengingatkan kembali agar tidak lupa ya. Aku Yesus menyampaikan dan kalian harus dengarkan. Malaikat Gabriel itu roh suci menyampaikan firman yang pasti kepada semua para nabi-nabi, ajaran samawi Tuhan satu ilahi. Yesus anak saleh yang beriman, tunduk sujud tidak seperti kalian. Yesus memperkenalkan satu Tuhan, tapi kalian sukanya 3 in 1. Masya Allah. Yesus ya sekali. Yesus itu saleh beribadah, berdoa ke sinagoge. Kalian joget ke dengan musik reggae. Yesus membaca kitab Tanak, kalian membaca tutorial ternak. Nah, itu lucunya kalian. Sekali lagi. Yesus soleh menjalankan hukum Taurat, kalian mengikuti tradisi Barat. Yesus menyuruh kau bertobat, tapi kenapa kau bermaksiat dan sesat? Yesus soleh menyuruh kuduskan hari Sabtu, kalian berdisko di hari Minggu. Yesus berdoa sujud penuh dengan kalbu, kalian salto tripping sambil makan sepatu. Masya Allah. Makan sepatu. Ini dapat dari mana ini bahasa ini? Ya. Sekali lagi, ada yang lebih pedih lagi, ada yang lebih pedih lagi. Yesus soleh memperkenalkan Nabi Roh penghibur. Ya, Kalian lanjut. malah kenalan dengan pagan Excalibur. Yesus manusia saleh yang bersyukur. Kenapa kalian anggap tertukutuk dan terbentur? Parah itu. Hah? Ini kata-kata Bang Zuma ini selalu ini. Yesus makan ikan goreng dan roti, kalian makan guguk dan babi. Yesus diutus untuk Israel Yahudi, lah kok kalian ngaku Bani rohani? Ini kata Bang Zuma semua saya pikir ini teman-teman ya. Kata Bang Zuma, kata Bang Andi, kata-kata Bang Ustadz Sugi ya. Yesus meneruskan ajaran nabi-nabi, kalian mengikuti Paulus orang Farisi. Yesus memperkenalkan ajaran samawi, kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi. Dan terakhir, rumah ibadat tempat yang suci, tempatnya tak ada najis dan alas kaki. Jangan pernah klaim itu bait suci kalau masih berkulup dan spill pamer pahat pakai rok seksi. Cucok, stay tune. Yang tadi Lewi itu diganti Parisi. Yang Gini, Lewi. Yesua meneruskan Konsili Lewi. ajaran nabi-nabi. Yesua meneruskan ajaran nabi-nabi, kalian mengikuti Paulus orang Parisi. Benar ya? Koreksi. Iya. Iya. Terus. Yesus memperkenalkan ajaran samawi, kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi? Koreksi, Bukan. Bang. Konsili kaum Romawi. Kaum Romawi, oke. Supaya Karena kaum Lewi tidak pernah melakukan konsili untuk melantik anak orang jadi Tuhan. Yang melakukan itu adalah Perpuluhan Romawi. ya? Yes. Oke, Bukan siap. untuk konsili menjadikan anaknya orang jadi Tuhan, itu konsili Romawi itu. Ya, Bukan benar. konsili Lewi. Siap, Abang Dah, siap. Siap, Abang Dah, siap. Iya, iya.
Sekarang kita ke Lutang yang selama ini latihan. Bagaimana Pak Lutang Ingan? Latihannya bagaimana? Cukup apa masih mau latihan lagi? Ya sudah cukup lah untuk malam ini. Ini. Jadi saya nonton lagi lain waktu ya. Kasih turun lah kalau Ntar dulu, kalau jangan ada yang dulu. mau. Jadi latihannya sudah bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Sudah bisa. Ya itu kan butuh proses juga itu. Kita kan banding-banding, anu kan. Itulah saya selalu ikut ini nonton. Cuma baru ini naik ini. Saya rasa membedakan. Mendengar setia itu. Kalau membedakan ayam dan sapi itu perlu waktu berapa hari? Membedakan ayam dan sapi. Nah, pokoknya kita sudah bisa bedakan bagaimana anu ini kan. Pokoknya itu kan apa urusan saya sama hati saya kan begitu. Oke. Jadi membedakan ayam dan sapi itu nggak perlu berbulan-bulan. Membedakan gimana? Kalau ayam kan dia makan pur, kalau sapi kan dia makan rumput. Ya kalau manusia makan Nasi. Ya makan nasi ya begitu. kalau Tuhan perlu makan nggak? Kalau Tuhan perlu makan nggak? Kalau tentang Tuhan, Bang, saya tidak seberapa bisa menjelaskan karena itu kan Tuhan, berarti saya tidak paham lah di situ, itu kan rahasia Tuhan gitu. Pokoknya Umur saya begini. pendengar setia aja begitu. Ya tapi kan perlu latihan lagi terus bang. Masa latihan terus nggak ada keahlian? Kita dengar aja, tidak ada yang perlu kita bantah, no, kan? Memori Pokoknya malam ini memori abang, besar ini. abang Lutang nggak boleh turun. Terus di sini Bisa. Cuma kasihan yang mau naik. masih banyak ruang kosong. Oh iya. Sampai titik darah penghabisan nanti, Bang Lutang sebelum tidur harus bisa membedakan mana sapi, mana ayam, mana Tuhan, mana manusia. Oke, deal? Ya. Mikir. Kalau Bang Juma ini kan dia menjelaskan Alkitab bisa juga, Al-Quran bisa, semuanya serba bisa. Iya. Abang bininya berapa bang? Satu. Kebetulan baru satu, Anak 7, 3. 11. Oh 3. Syukurlah bang. Silakan teman-teman. Ini siapa ini kakek Sugiono nih? Aku lagi batuk Gak benar. Ada yang kemarin itu yang dulu masih di Zoom ada kan? Iya. Yang kakek Sugiono itu yang pakai apa itu? Orang Arab punya ini. Masih dia ini ya. Ini kayaknya nih, dia masih hidup. Penghujat itu kalau yang itu. Coba di absen dulu, kek. 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 Penghujat. Kek, apa kabar, kek? Kek, kalau nggak ngomong gue kick nih ke bawah, kek. Biar kata kakek. Kapan rencana mati? Dia bilang. Biar kata kakek-kakek. Kalau lagi nggak kondusif gue kick. Kenapa, kek? Matamu Handi. Kakek Ali. Aduh, masih ini juga, masih hidup dia. Kakek mengurut. Kenapa turun? Masih dia, penghujat zaman dulu itu. Naik ngomong report. Aduh. Yesus Tuhan betul. Kenapa Pak Unang? Yesus Tuhan betul. Salah. Apa sih ini Pak Unang ini? Tiba-tiba. Betul bagi orang yang tak berakal, Pak. Betul, Yesus itu Tuhan ya. Bagi yang tidak berakal. Kalau bagi yang berakal, Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah dia Tuhan, dia manusia kok.
Kecuali ada dari Kristen yang bisa membuktikan dia manusia, bukan manusia, baru kita berpikir kalau dia bukan manusia lalu apa? Kalau Tuhan tidak mungkin. Masa ya, itu manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia, masa ya? Nggak ada itu. Baik Tuhan jadi manusia atau manusia jadi Tuhan, itu nggak ada. Iya, Tuhan itu nggak pernah berubah jadi manusia. Tuhan itu tetap Tuhan. Tuhan itu maha kekal. Menurut Anda Tuhan yang benar itu ya gimana? Tuhan yang benar itu adalah yang menciptakan alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya. Ya Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan. Iya Tuhan, yang jelas bukan manusia, Bang. Ya siapa Tuhan itu siapa? Tuhan itu pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Undang kau itu mukamu udah jelek, tapi nggak menghargai orang ngomong. Lama-lama juga ke plaster juga gigimu itu. Ini biasa aku blokir Bang Andi kalau di Oh, kau yang bertanya, kau pula yang rocos. Lama-lama juga nih. Gua kalau marah unang. Kalau gua marah unang, nih. Jangan sampai gua marah ya. Pohon ditebang, pohon semua di sekeliling rumah bisa tumbang loh kalau saya marah. Mau? Jangan Bang Andi. Nah, ya udah janganlah. Kasihan dia. Bernapas aja susah kok dimarahi. Jatah oksigennya tinggal sedikit ya Mandi. Unang dulu pernah mengaku Tuhan dia tuh kalau nggak salah tuh. Ya Tuhan itu siapa? Pencipta langit dan bumi. Ya siapa itu? Tuhan. Masa Tuhan? Lalu siapa? Hah? Kalau bukan Tuhan lalu siapa? Allah dong. Nah, itu namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibesarin. Ini saya sedang mengkoordinir youtuber yang dari Kebumen, ya supaya nanti ada kontribusinya terhadap API. Ini lagi saya koordinirnya. Masya Allah. Tapi yang satu kan udah pakai BH. Buka kamera nggak pakai BH, nggak sopan. Oke ya, saya lanjut dulu ya sama anggota API Kebumen. Iya, salam sama teman-teman, sama Ya. sahabat-sahabat kita semua yang ada di sana. Siap. Nah, Loh, mana si Unang tadi? Kok lari dia? tumbang kan, dah tumbang. Ini ada pengikut ini. Pengikut Kristen atau Muslim? Muslim aku bang. Oke, Assalamualaikum Muslim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya izin Bang, Pengumumannya standby Bang di bawah. Suma mulai tadi ngikutin Bang. Iya, standby di bawah dulu Bang. Makasih Bang ya. Ya Bang. Makasih. Lanjutkan Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kaisar, iklan biasa dulu dong. Pak Unang chat typing di bawah Gronda. Agak nasa. Rumah Teis kata. Rumah Teis. Siap, monitor. Iklan biasa dulu, iklan yang kayak biasa itu. Supaya teman-teman Kristen naik. Legging, celana legging, jeans, apa itu? Baik. Menyembah kelar Potmio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Islam agamaku, tauhid bertahta teguh. Allah Tuhanku, Muhammad Nabi Rasulku, Al-Quran kitab suciku. Saya Kaisar Nero Juntak meminta kepada teman-teman di bawah, tap layar dengan kencang agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa share dan siar ulang, follow akun host, narasumber, juga saya sendiri yang di atas. Masya Allah. Bagus. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes yang menuhankan kenal Potmio, menyembah spion angkot, ya. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap dan menangis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, konspirasi,
Jangan pernah menggunakan asumsi-asumsi, potongan terasi, diksi-diksi yang bau sekali, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Sedikit wejangan seperti kata Bang Zuma malam ini. Wejangan vitamin yang penuh gizi. Naik ke atas jangan cuma bawa gigi, bawalah akal, otak, dan nan isi. Kalau otaknya cuma berisi 2 biji, kau turun minum kopi campur tepung kanji. Di sini diskusi inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selain pencuri, pendusta, dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan sekali lagi Bang Zuma bernubuat, turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok, nangis, macet, bubuk, dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih kuar-kuar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Baik, ini ada Abdullah. Ini beliau Kristen ya, Arab Kristen katanya ya. Selamat malam, brother. Ya, selamat malam. Ya, salam toleransi ya. Silakan, brother. Saya sudah mendengar juga tentang debat-debat seperti ini ya, baik tentang isi Al-Quran dan sebagainya. Di sini mungkin perbedaan pendapat itu pasti ada, tapi yang saya katakan kalau sudah banyak orang terdahulu pun mengatakan bahwa ada kitab palsu, itu benar atau tidaknya nanti kita perlihatkan nanti data. Ini yang manapun boleh jawab, dari Pandi pun boleh, dari siapapun Kaisar boleh, dari Lutfi boleh, dari Bang Zuma sendiri boleh. Di sini saya angkat dalam surat Anbiya 1 ayat 5. Ya, di sana sudah jelas sekali apakah memang benar-benar semua. Ini Anda Muslim Kristen ya? Sebelum lanjut. Gimana? Anda Kristen. oh penyembah manusia juga ya, silakan. Ya, di dalam surat Al-Anbiya 1 ayat 5, di sana diterangkan Al-Quran ini, identitas Al-Quran ini sudah jelas di sana dikatakan gitu. Al-Anbiya maksudnya apa ini? Al-Anbiya 1 ayat 5 maksudnya gimana? Surat Al-Anbiya 1 ayat 5. Maksudnya? Begini Bang Zuma, di sini saya baca surat Al-Anbiya 1 ayat 5 bahwa Nggak ada. Apa itu? Coba cuci muka dulu Bang. Iya, ini kan Quran saudara ini atau hadis atau terjemahan kitab Ibnu Katsir gimana ya? Enggak, ini ada ayatnya atau bukan ini? Di kitab saudara itu. Apa yang Anda katakan ini apa? Kayak mabuk ya? Iya, yang Anda pegang begini. Cuci muka dulu. Al-Anbiya 1 nomor 5 itu nggak ada. Al-Anbiya 1 ayat 5 nggak ada. Nggak ada. Gitu loh. Titipan dari mana yang Anda bawa ke sini? Coba, itu kalau kita Google di Google pun banyak itu keluar itu. Surah Al-Anbiya 1 ayat 5. Jelas sekali senang diterangkan apa sebenarnya identitas Al-Quran ini. Apa? Anda membawa surah apa ini? Ketik saja di Google pasti keluar. Itu kitab saudara atau bukan? Kok belajar Al-Quran kok di Google? Gimana? Gimana belajar Al-Quran di Google itu, Bang? Iya, coba ketik aja di Google pasti keluar. Itu surat siapa? Apakah agama Kristen yang punya ayat ini atau Islam yang punya? Iya, Islam tidak belajar Quran di Google. Siapa yang ngajarin Anda belajar Islam Al-Quran di Google? Tapi Anda kan tidak mengetahui surat dari mana. Ya saya arahkan Anda ke sana gitu. Aduh, terlalu sombong Anda, penyembah manusia sombong. Gimana ini? Dikatakan seluruh penduduk Mekah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah syair dan buatan Muhammad.
begitu. Dan Iya, sebagainya. iya, iya, iya. Dalamnya terdapat sihir, di dalam terdapat sihir. Ini sudah saya tahu. Oh, iya, 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 iya. Karena di sini pun saya pegang juga kitab dan sirah Nabi sudah lengkap. Coba bacakan ayat Anbiya 1 nomor 5 tadi itu, coba saya pingin dengarkan, coba. Biar satu. Emang lu pikir Bang Handi. dua yang Biar Bang satu? Handi. Biar Bang Handi. Coba bacakan ayatnya, saya pingin tahu. Iya, bacakan aja nggak apa-apa. Apa ini? Anda membawa narasi ingin menyerang Islam, harus Anda baca datanya. Ayo, semangat. Ini kan sudah baca. Iya, semangat. Itu bahasa Indonesia, itu bukan Quran yang Anda baca itu. Karena saya tidak mengerti, karena itu bukan bahasa, itu kan bahasa surga katanya, kata orang Arab. Oh, jadi Anda nggak ngerti Al-Quran? Ya nggak usah kita bahas Quran lah, terlalu ketinggian berarti. Bahas Bible kalau gitu. Anda mengerti bahasa surga? Bahas Bible. Ternyata Anda tidak. Ternyata Anda nggak bisa membaca materi Quran, ngapain dibahas? Anda nggak ngerti bahasa Quran. Itu bahasa Arab itu bahasa apa? Anda tidak ngerti bahasa Quran, ternyata Anda nggak bisa. Ya sudah, kita lari ke Bible. Anda nggak cocok bahasa Al-Quran, belum sampai ilmunya ke sana. Itu bahasa di Al-Quran bahasa surga atau bahasa? Tidak bisa Anda bahas Al-Quran, ilmu Anda nihil. Kita seperti Ilmu Anda nihil, tak ada ilmu. Penyembah manusia mau bahas Al-Quran, nggak nyambung. Jangan Anda bahas. Tidak nyambung. Penyembah makhluk halus membahas Al-Quran, disuruh baca Anbiya 1 nomor 5. Apa kau nggak ditertawakan sedunia umat Islam? Kalau memang ini tidak ada di kitab suci saudara. Ya sudah, bacakan. Saya mau tahu, bacakan. Bacakan bahasa Indonesia boleh? Ya enggak, Al-Quran katanya Al-Quran. Gimana? Tadi katanya Anda mau bawa Al-Quran. Di kitab saudara ini. Iya, katanya bawa Al-Quran. Tapi kok bahasa Indonesia? Al-Quran itu enggak bahasa Indonesia, Cak Kangkung. Jadi bahasa apa itu? Bahasa surga kah? Al-Quran itu bahasa Arab, Cak Ayu. Bahasa Arab itu, tapi Iya, baca, nggak usah kayak Paulus nggak usah kayak Paulus kemana-mana kayak ular, nggak usah kayak ular. Baca Al-Quran yang kau bawa, kawan. Jangan kayak ular, jangan kayak Paulus. Baca Al-Qurannya baca. Mana. Saya rindu melihat orang Kristen itu bahas Al-Quran dibahas. Ujung-ujungnya, kenapa? Saya ingin bertanya tentang Al-Quran. Begitu dia, coba kau bacakan ayatnya. Bahasa Indonesianya. Kan ditertawakan, Cak Ayu. Bahas Al-Quran itu berarti harus menggunakan disiplin ilmu. Apa yang terjadi di dalam Al-Quran itu yang Anda bahas. Kalau Anda mau bahas terjemahan, bilang, nggak usah malu-malu, Bang Syuma. Jadi Al-Quran itu bukan terjemahan kah? Bukan, terjemahan itu bahasa manusia, Cak Ayu. Al-Quran itu firman Allah. Itu bahasa terjemahan itu bahasa Indonesia, gitu loh. Al-Quran isinya berbahasa apa? Bahasa Arab, Cak Ayu. Oke. Jadi kalau Anda kemudian ingin membahas Al-Quran, ya Al-Quran berarti Anda harus membahas tentang asbabun nuzul, bahas ilmu nahwu, saraf, balaga, i'rab. Ini bahas Quran ya terjemahan. Al-Anbiya ayat 5 dibilangnya Anbiya 1 ayat nomor 5 ayat 5. Emang ada itu Al-Anbiya 1 nomor 5. Mungkin maksudnya Quran 21 kali. Namanya juga Oten Bang, enggak usah heran. Kan dia itu masuk urutan nomor 21. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu ada John Kolap, John Kristen atau Muslim? John Kolaps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar aja. Ya. Silakan Bang. Tadi saya ngikuti dari debat Gurunda dengan pendeta Bele. Dia pendeta apa tadi? Pendeta Dede, Pastor Dede. Masalah Mesiah dengan baptis, masalah Mesiah dengan baptis. Sebenarnya dari hal itu saja mereka sudah bisa dipatahkan sebenarnya, ya kan? Kalau dia betul-betul Tuhan, manusia sempurna, ngapain di Mesiah kan? Ngapain dibaptis? Iya, betul. Dan dipilih, jatuh kepada anak Maria karena dia manusia sempurna, manusia berdosa. Yang lain menerima warisan dosa. Artinya
Kalau sudah tidak berdosa, sudah bersih, ngapain diurapi lagi, ngapain dibaptis lagi? Yang baptis orang pula lagi, si Yohanes. Ya kan? Betul, Dari Bang. situ saja logika tak masuk kan? Iya. Nah, cuman begitu dia keluar dari sini tadi, dia bikin komal pula sendiri, ketawa-ketawa dia. Aku udah ngalahkan Bang Zuma katanya. Bang Zuma udah nangis-nangis katanya. Terserah kau lagu. Nah, saya hanya nyampaikan itu saja. Terima Oke, kasih. makasih Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan teman-teman Kristen lagi yang mau naik, Bang Lutang, Ingan, kalau ada yang mau ditanya silakan Bang. Begini, bukan saya. Ini kan saya mau tahu aja ini. Kayak saya lihat di agama Islam kan, yang perempuannya pakai kerudung kan, ada yang tutup mukanya, ada juga yang tidak tutup mukanya. Nah terus apa yang bikin dia beda begitu? Ada yang tutup muka, ada yang enggak begitu. Iya. Ada yang pakai cadar. Iya, iya. Jadi yang bisa terlihat dari seorang wanita itu Bang, wajah dan juga telapak tangannya. Tapi kalau ada yang ingin menambahkan kemudian hanya matanya, ya silakan aja. Itu juga disunahkan. Boleh nutup hidung. Pertama dia juga bagus, tidak kena debu dan seterusnya. Tidak ada masalah itu Bang. Saya kira ada perbedaan alirannya tadi rupanya begitu. Enggak ada Bang. Yang bermasalah itu kalau laki-laki yang pakai jilbab. Waktu terampok gitu ya. Betul. Itu Bang. Oh ya teman-teman, tadi untuk membantah tuduhan daripada saudara siapa tuh dari Al-Quran surah Anbiya, itu sebenarnya tuduhan-tuduhan orang kafir ini bisa dijawab oleh Al-Quran dalam surah An-Najm. Kalau yang di ayat 5 tadi itu kan, ini respon daripada orang-orang kafir terkait Al-Quran ketika Nabi Muhammad kemudian menjelaskan bahwa dia menerima wahyu, menerima pengetahuan Tuhan yang berasal dari langit. Kemudian orang-orang kafir mengatakan itu adalah mimpi-mimpi yang kacau. Kenapa demikian? Nah, jawabannya bisa kita urai kemudian dari ayat 1 sampai di ayat keempat. Bagaimana Allah menceritakan di sana bahwa manusia ini semakin lalai, semakin dekat kepada akhirat. Mereka semakin kemudian banyak meninggalkan aturan Tuhan. Karena Allah mengatakan apa di sana? Dijawab sendiri. Ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatsin illa stawa'uh wahum yal'abun, kata Allah. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang berasal dari Allah, mereka mendengarkan sambil bermain-main. Itu sudah dijawab kemudian. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka dari Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad ini tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kalian. Apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Jadi Nabi Muhammad ini dituduh kemudian melakukan sihir atau merekayasa kemudian sesuatu yang kemudian Nabi Muhammad sampai kepada posisi dia dianggap sebagai penyair, gitu teman-teman. Orang-orang yang ada di sana masa itu menganggap Nabi Muhammad itu penyair dan pemimpi. Kenapa? Karena mereka sebenarnya takjub. Mereka melihat apa yang ada pada diri Rasulullah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, salah satu-satunya tuduhan yang bisa dituduhkan kepada Rasulullah ya sebagai penyair, sebagai pemimpi. Karena ayat-ayat suci yang dilontarkan oleh beliau itu tidak bisa ditandingi oleh syair-syair yang mereka buat. Maka tuduhan mereka, Nabi Muhammad ini adalah penyair, dia ini pemimpi. Kenapa? Karena tidak berdaya melawan Al-Quran. Tapi karena tadi manusia congor yang tak ada ilmu mencoba untuk membahas Al-Quran tapi menyebut surahnya saja ya keliru. Saya kira begitu ya teman-teman. Bang Kaisar monitor. Silakan dilanjut deh, saya bikin teh dulu sama kopi campur masaku.
Monitor. Ya, yang Kristen yang naik. Bantu monitor ya. Siap. Jadikan moderator. Itu masih di luar atau gimana? Masih di luar atau kayak mana itu? Masih ya bangku. Aku kalau di rumah, aku kan jauh ini. Kalau di rumah ngeri bang. Lingkungan aku tuh bani kafir, bani setan semua bang. Nggak mungkin aku teriak-teriak di sana. Vira tadi mau naik, kirim permintaan, Dek Vira. Kalau masih mau naik, kirim permintaan. Gitu. Ya. Saya terusin dikit ya. Jadi generasi pagan Quraisy itu, jadi generasi kaum kafir di zaman dulu itu menuduh Al-Quran adalah sihir, berkesinambungan sampai sekarang. Karena iblis memang ini sudah minta persetujuan bahwa izinkan aku menjadikan orang kafir agar tidak mengimani Al-Quran. Nah, anak cucu orang-orang kafir ini sampai sekarang masih ada di depan kita. Termasuk salah satunya yang tadi. Namanya keren. Hamba Allah namanya begitu. Tapi isi kepalanya adalah setan, laknatullah gitu. Mereka ingin bersekongkol mengiyakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir. Mereka percaya itu. Karena apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di luar daripada yang pernah dia dengar. Nah, mereka menganggap sihir. Anak cucunya ini juga menganggap. Jadi jangan salah teman-teman. Kafir itu beranak cucu, iblis itu juga beranak cucu. Sampai sekarang. Untuk itu waspadalah. Begitu teman-teman. Lanjut lagi iklankan. Baik. Kita naikkan yang Kristen dulu ya, izin. Naik hotel. Ini banyak kali permintaan ini like Kaiser ini. Jadi teman-teman mengutip beberapa kata Bang Handi dengan Bang Zuma tadi. Jadi Bani kafir sekarang sama seperti Paulus. Seperti ular licik pedih. Lu mainkan dulu Sar, mainkan dia Sar. Waduh si Bertu lagi. Kau jangan sok gadis, jangan perasaan sempit kau di sini ya. Jangan kau bikin-bikin dengan bicara musuh sok perawan di sini. Jangan, pokoknya jangan sok gadis. Dewasa kau sedikit. Kau yang belum dewasa, tunggu dulu. Ah, masih juga kau sok gadis. Ah.
Nah, coba tanya nih bang. Kan Boleh kau kok? bertanya dulu. Kalau kau naik, pertanyaanku dulu satu kau jawab. Kenapa anak babi kalau berjalan dengan Tidak. induknya menundukkan kepala? Kenapa? Coba kau jawab dulu. Itu nggak masuk akal dulu. Tunggu dulu, saya tanya dulu topiknya itu. Masuk akal. Kenapa Yesus anak babi? Tuhan. Kenapa Saya mau anak tanya dulu babi tentang berjalan sama Yesus induknya, Tuhan itu. anak-anaknya menundukkan kepala? Itu kalau kau jawab lulus Enggak, kau itu- boleh kau berdiskusi. Bukan itu masuk akal itu. Belum masuk itu. Malu Enggak, paman, malu sama ibunya. sekarang bukan Anda yang tanya saya yang tanya Anda. Biar tahu kelarnya itu. Tapi agak mantap sedikit ngomong kau ya, agak tegas ya. Laki-laki lah. Badan kau itu kayak badan ngangkat barbel loh. Tanya. Tapi cara ngomongmu kayak ceribel. Kaisar dengar dulu. Saya itu hargai Kaisar, tapi Kaisar yang Tunggu tidak dulu, hargai saya. Bertu, kau diam dulu Bertu. Kita pun teman banyak dari Amal juga, kau diam. Jangan begitu. Sebentar Dengar saya dulu. Sebenarnya Jangan saya mau dulu. Sebentar, aku mau sapa dulu yang naik ini. Sapa dulu, Le, Kaisar. Selamat malam Kapten Ruli. Jangkar sudah dilepaskan. Selamat malam juga Aifani. Bang Ribak. Oh Ribak, ngiri nih puang. Ribak. Bang Ribak, selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar abangku ya Kapten Ruli. Kapten. Kapal oleng. Nggak jelas kau. Aifani, selamat malam. Oke, Ivani. Silakan, Le. Ivani, selamat malam, Abangda, Kakanda, Adinda. Oke, aku next gugur. lagi yang lain ya. Disapa lagi yang lain. Kau boleh bertanya sama aku Bertu, tapi harus kau rubah cara ngomongmu. Aku pengen kau seperti kesatria sejati. Jangan seperti Hello Kitty. Oke, saya ada pertanyaan, tapi dengar dulu penjelasan saya begitu. Dengar dulu pertanyaan saya. Nah, saya mau tanya ini, kenapa abang Kaisar itu tidak kutip Al-Quran sendiri itu atau kasih topik sendiri itu, kenapa itu kutip Yesus Tuhan. Nah, Tuhan ada pertanyaan, Anda sesat. Terus apa maksud dan Saya jawab. tujuan sehingga Anda itu Saya jawab. kutip Yesus Tuhan? Kalau kami itu nggak ada di Alkitab, kami itu Yesus Tuhan. Saya jawab. Anda sesat. Ya, Nggak saya ada. jawab satu-satu lah. Udah dua ini pertanyaanmu. Udah dua pertanyaanmu. Satu-satu ya. Yang terakhir aku jawab dulu ya. Kenapa Oke. Yesus Tuhan? Kalian bilang kalian sudah memfitnah yang namanya Tuhan. Kalian bilang Tuhan beranak dan diperanakkan. Satu. Kalian bilang juga di situ Tuhan itu berwujud dari Tuhan. Dari mana anak Tuhan jadi Tuhan? Dari dogma dan doktrin mentah kau telan. Dari mana Tuhan makan berak dan menelan? Sejak dari Tuhan menjala ikan dan mencuri gandum. Paham? Apalagi yang kedua, kau tanya membahas kenapa tidak membahas Al-Quran? Karena inilah kami membahas Al-Quran. Menguji isi Al-Quran kami. Untuk memperkuat ukhuwah saudara-saudara kami. Makanya pembahasan di Al-Quran adalah membinasakan kemungkaran yang telah kalian ciptakan. Udah paham? Itu tujuan kami. Udah paham sampai sini? Islam itu nggak abu-abu. Saya belum Kayak paham. kalian yang mau kami apa lagi? Belum paham. Nggak paham kau. Makanya aku bilang, Saya belum kalau paham. kau sudah pintar bikin, gini, kalau kau sudah pintar bikin lapis legit, Dengar saya dulu. baru boleh kau Dengar saya di sini dulu. berdiskusi. Kenapa saya Kau tidak belum paham? pintar bikin lapis legit. Dengar dulu, Pintar kenapa nggak saya kau tidak bikin masak ini goreng pisang? Goreng pisang, kalau sudah pintar kau bikin goreng pisang, boleh kau berdiskusi. Saya hargai Anda. Anda omong itu saya diam. Saya omong, tapi Anda mulutnya kayak mulut cewek nih. Di Alkitab kami itu nggak ada Yesus Tuhan. Yang ada itu Tuhan Yesus. Ya sama aja Anda kucing. sesat. Sama aja itu. Apa bedanya? Anda ini Dulu, benar. apa bedanya? Dengar dulu. Anda ini benar-benar itu, maksudnya kayak hina agama orang lain begitu. Memfitnah agama. Kalian menghinakan sendiri, Menjatuhkan kawan. agama Kalian orang menghinakan, bukan kami. Kalian menghinakan. Kami membaca hinaan yang tertulis di faktanya tekstual sekarang siapa kalian. ini? Faktanya sekarang siapa ini? Dengar, Yesus Tuhan. dengar. Siapa? Dengar. Kalian mengakui Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa Tuhan itu kalian kutuk? Terhina Nggak nggak ada itu? yang nggak ada yang kutuk kami, nggak ada.
nggak ada yang kutuk Tuhan. Bukan kalian yang Malah dikutuk, kami kalian yang menyembah mengutuk Tuhan. Menyembah Tuhan. Kalian yang mengutuk Tuhan. Kalian Nggak. mengutuk Tuhan, bukan menyembah Tuhan kalian. Mengutuk Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Itu yang kami Tuhan imani yang mana? sebagai orang Kristen. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana Yesus. dulu? Tuhan yang mana? Tuhan Yesus ini. Yesus itu bukan mati. Yesus Tuhan. Mati kenapa? Yesus itu mati kenapa? Karena dosa-dosa kita, makanya mati. Karena dia itu menanggung dosa kita. Paham? Iya, karena apa? Karena nanggung dosa lu, Etong. Bisa diam nggak lu, Kaisar? Matinya karena apa? Diam, ladies. Tunggu dulu, sabar, ladies, Vira. Amber tuh matinya karena apa Tuhannya? Mati itu karena kita manusia berdosa, karena dia itu menanggung segala dosa manusia. Makanya itu rela nyawanya itu, mengorbankan nyawanya itu mati. Pasrah. Gimana caranya? Gimana caranya dia mati? Oh, ini orang ini. Saya sudah jelaskan. Macet. Caranya mati gimana? Coba terangkan. Ada yang salah sekarang. Ini topiknya aja ini kan Yesus langsung, Tuhan. Ini tunggu dulu, aku terima semua perkataanmu, saudaraku. Kau bilang Tuhan itu menebus dosa untuk umat manusia. Iya. Oke, dengan cara mati. Matinya dengan apa? Coba tunjukkan kronologinya. Dari yang pertama ya, di Taman Getsemani. Gimana? Ditangkap. Setelah ditangkap, diapain? Lalu dibangkitkan. Udah, macet Koberto, udah, nggak bisa kau terangkan, capek. Ya, selamat malam, Viragi, sebentar ya. Selamat malam, Mariel. Oh, Mariel ini. Assalamualaikum. Ya, Mariel. Ya, malam. Kristen Bang Mariel. Aku namanya Bang Suma. Enggak, sebentar. Abang Kristen atau Muslim, Bang? Muslim. Oke, standby Bang ya. Silakan teman-teman Kristen ini masih ada 3 kursi disiapkan. Silakan. Yang Kristen ya. Bang Fandi, izin Bang Fandi. Saya kalau wanita nggak tegaan. Lanjut Bang Fandi atau Bang Handi yang lain. Ya, ada yang mau ditanggapi? Silakan Vira. Selamat malam, hantu jalanan. Hantu memang. Ya, Viragi, ada yang mau ditanggapi, Viragi? Malam. Ya, malam, Viragi. Gimana, Kak? Jadi gini, setiap kali kalian live selalu membahas tentang iman kekristenan. Sebenarnya masalahnya di mana gitu? Saya pengen nanya, masalahnya kalian sama iman kami itu apa gitu? Oke, saya jawab. Tidak ada yang bermasalah, dan kami tidak cari masalah. Terjemahan Bible Anda yang cari masalah, makanya kami luruskan. Paham sampai sini? Ya, permasalahannya di mana? Ya, permasalahannya, kau bertanya, kau diam, saya jawab. Oke. Kau mempergunakan kata Allah, terus kau nistakan Yesus anak Allah, Allah melayang-layang, sumber kebodohan dari Allah, begitu. Itu salahnya tuh banyak banget. Gimana? Udah akui kesalahannya? Sumber kebodohan dari Allah. Nggak tahu, makanya 1 Korintus 1:25. Coba baca 1 Korintus 1:25. 1 Korintus 1:25. 1 Korintus 1:25. Baca yang kencang ya, Mbak. Yang kencang bacanya. Yang kencang bacanya. Gimana ini, Sar? Lagi searching Google, Abang. Dia satu perangkat ini, nggak punya Bible ya. Pastinya punya Bible loh. Kristen tuh harus siapkan Bible. Sebab, biar dia baca dia. Sebab nggak bisa dia membaca tapi kita nggak dengar gimana. Satu perangkat. Sebab apa ya? Sebab kebodohan dari aduh.
Kenapa sih nggak diterjemahkan jujur LAI bangsat? Woi LAI bangsat. Kenapa lu nggak jujur? LAI memang ya LAI ini memang harus memang dicabut giginya yang suka menerjemah sembarangan ini menista agama Islam ini. LAI asu ini LAI bener emosi saya ini. LAI kenapa kau tidak terjemahkan? Sebab kebodohan dari Theos. Atau sebab kebodohan dari dewa atau dari Tuhan. Kenapa sembahannya umat Islam lu masukkan anjing LAI asu? LAI ini kenapa sih nggak mau laporin gua ke polisi gitu loh? Ini LAI memang kurang ajar gitu loh. Coba tampilkan, ada yang bisa tampilin nggak itu ya? Penista banget ini LAI terjemahan ini. Ini Allah, ini sembahannya umat Islam. Dia bilang sebab yang bodoh dari LAI mengatakan gini loh teman-teman. Yang bodoh itu dari sembahan kita. Bener nggak tuh? Sebab yang bodoh dari Allah menurut dia. Gue bedain ya. Gue bedain nih. Umat Islam marah nggak nih membaca ini? Marah gak kalian semua? Setelah Anda membaca umat Islam ini, A marah, B santai. Coba umat Islam. Umat Islam yang membaca ini kalian A marah, B santai. Kenapa Allah? Kenapa bukan Theos? Itu loh. Kenapa di situ bukan Theos? Atau dewa kayak apa kayak gitu loh. Kenapa sembahannya umat Islam ditaruh di situ gitu loh. Nah itu loh mbak yang membuat kami yang membahas, meluruskan gitu. Masih mau kok saya kata-kata LAI. LAI kan orang pintar semua tuh, laporin Anies Lebes ke polisi lah. Orang kayak saya dekat di Polda Metro Jaya kok. Laporin tuh. Siapa LAI di sana? Anwar Chen. Edwin Paskali, siapa semua di sana? Kepala penerjemahnya Anwar Chen, laporin gua lah. Gua bilangin kalau anjing menerjemah. Oh ya Anwar Chen, lu anjing menerjemah. Laporin gua. Enak kan kalau gue marah? Kita nanti selesaikan di kantor polisi. Lu laporin gue bubar itu. Lu laporin gue bubar itu terjemahanmu. Bubar. Gak bakalan Bang Andi, gak berani Bang Andi. Mereka tuh denger Bang Andi banyak di sini orang-orang LAI nggak berani ngelaporin Bang Andi. Kalau berani terbongkar semua gitu loh. Cobalah laporin Bang Andi. Tuh kan kalian beraninya nyerang akun. Ini kelakuan kalian. Kena ban Bang Andi. Nyerangnya nyerang akun aja kalian. Berani itu ya cobalah. Serang ilmunya, jangan serang akun. Gimana Viragi? Sudah baca Viragi? Udah tahu alasannya? Sampai sini paham toh? Semoga kau paham Viragi. Yuk. Naik. Siapa lagi yang mau naik? Minta permintaan, yuk. Viragi, kenapa diam? Mana Bang Andi? Kenapa dia masih baca apa ini? Gila orang nih. Lutang, kau buka mute Lutang. Nggak ada, hanya yang kayak gini yang ada. Aduh, kayak Halo, mana halo ini? Bang. Biar saya menjelaskan tentang itu. Apa tadi itu? Ayat mana tadi? Tolong baca ulang. 1 Korintus 5 ayat 25. 1, 2. Ya, coba jelaskan itu. Gimana? Apa menurutmu itu? Kenapa kalian hina-hina? Kenapa kalian menghina kalian? Saya baca. Tunggu. Apa nggak bisa kalian pakai original teks? Apa nggak bisa kalian ganti dengan bahasa Inggris? God, Father, kan begitu tuh biasanya. Lord, kenapa harus Allah? Kenapa kalian nggak pakai versi James KJV, King James Version? Saya baca nih ya. Ini. Tunggu. Kenapa nggak kalian pakai KJV, Lord, Bapa, Debata, Father? Bangkit Bisa kan? lagi. 1 Korintus ayat 25 toh. Ini. Lah. 1 Korintus 1:25. Nah. Dengar ini saya baca. Ya, coba.
sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, ini saya tanya dulu kepada Anda. Jangan dulu diartiin, saya belum nanya. Itu menurut kamu terjemahnya udah benar itu? Benar. Oke. Original teksnya bunyinya apa? Ya. Original teksnya bunyinya apa? Original teksnya. Oke, nggak tahu original teks. Hotomorosteos. Yo, silakan Bang Dewa diterangin. Hotomorosteos itu artinya sebab kebodohan Allah. Itu yang kalian tulis di terjemahan lama. Dengar dulu. Harusnya terjemahan yang betul adalah sebab kebodohan Theos. Kenapa Tuhan kami yang kalian bawa menjadi bodoh di situ? Kenapa? Dengar. Apa yang saya mau dengar dari kamu, kawan? Hotimoros. Moros itu artinya kebodohan. Hotimoros Theos, sebab kebodohan dewa, atau sebab kebodohan Theos, atau sebab kebodohan Tuhan, atau apalah. Jangan bawa nama Tuhan kami. Sebab kebodohan Allah. Kenapa Tuhan kami kalian katakan bodoh? Yang bodoh itu kalian. Itu penghinaan, penistaan terhadap Tuhannya umat Islam. Hah? Kamu baca itu original teksnya kitabmu itu, dan Anda baca terjemahan lama. Karena kebodohan Allah lebih besar hikmatnya dari manusia. Coba kau baca terjemahan lama itu. Itu penghinaan yang Kristen lakukan secara terstruktur dan secara lembaga kepada umat Islam. Tapi kalian itu tidak pernah tahu betapa sabarnya umat Islam di Indonesia ini. Kenapa guru-guru kami tidak bergerak? Karena mereka nggak tahu Bible. Kami yang membangunkan mereka. Wahai umat Islam, di Biblenya Kristen, Dengar Tuhan dulu, Bang Allah Suma, kita saya jelaskan. dituduh, dihinakan, bodoh katanya. Karena kebodohan Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan kelemahan Allah itu lebih gagah daripada manusia. Bukan cuma disebut bodoh, Tuhan kami juga disebut lemah. Itulah agamamu, agama kucluk, agama penjajah, agama penghina, penista Tuhan. Memang itu agamaku. Kenapa Yesus Tuhan Anda sesat? Nah, tunggu saya jelaskan dulu ini ayat ini. Enggak, jelaskan Tunggu ini. saya jelaskan. Kenapa disebut Allah yang bodoh di situ? Kenapa bukan Theos atau Yesus yang bodoh? Kenapa harus Tuhannya umat Islam? Dengar dulu saya jelaskan. Ini sebab yang bodoh dari Allah. Berarti kata dari itu yaitu manusia, bukan Allah yang bodoh. Anda yang bodoh. Anda yang bodoh, bukan Allah yang bodoh. Sebab yang bodoh dari Allah berarti dari Allah itu tidak ada kata dari di situ. Cak Kangkung, tidak ada kata dari. Tidak ada kata dari di situ. Jangan kau ikut-ikutan kayak penulis Biblemu. Tidak ada kata dari. Mana ada kata dari di situ? Arti yang sesungguhnya berdasarkan dengan yang tertulis, karena kebodohan Theos, kebodohan dari. Kau buka mata ini ada. Ya, itu apa? Itu bahasa apa? Itu terjemahan tahun berapa itu, Cak Kangkung? Itu terjemahan tahun berapa, Cak Kangkung? Buka mata ini. Itu terjemahan yang sudah dirubah, Cak Kangkung. Bahlul pemakan babi. Anak tirinya setan. Itu terjemahan baru yang kau baca, Bahlul. Original teksnya kau lihat, terjemahan lamanya kau lihat. Karena kebodohan Allah itu lebih besar. Bahlul anak ayam. Lihat ini dari nenek Bertu, ini baca. Ini baca ini. Tahun berapa yang kau baca itu? Kau sudah salah. Tahun berapa yang kau baca itu? Tahun berapa yang kau baca itu? Bodoh lagi. Bukan Allah yang bodoh, bukan Allah yang bodoh. Bahlul. Tahun berapa yang kau baca itu? Bahlul. Ini Alkitab ini, asli Alkitab ini. Ini Alkitab. Nih. Kau baca ini. Ambilin. Alpi nanti perbandingkan ya. Yang mana yang dipegang baca sebenarnya? Aku ambil Bibelku yang tahun 300 ya, tunggu ya. Maka baca Alkitab aja, jangan di Bible, Alkitab. Memang ada Alkitab. Bible. Itu yang kami percaya. Alkitab, Bible lah.
Kalau ada Alpi di bawah naikkan ya. Usah ngibul-ngibul kau. Kan Alkitab sama Bible, guys. Langsung bukan kita. Alkitab itu dari bahasa mana itu? Bangsat juga kau. Alkitab itu dari bahasa apa kau ambil itu? Sampulnya saja sudah kalian contek. Sampulnya saja sudah kalian plagiat. Sampulnya saja sudah kalian colong. Sampulnya saja sudah kalian curi. Lihat dulu ayatnya. Bajingan kalian lagi. Lihat dulu ayatnya ini. Woi, baca baik-baik. Sebentar dulu, kau pakai itu ya. Kau pakai itu. Coba kau buka Yohanes 13:13. Kau pakai itu. Yesus Tuhan apa berapa? 13. Yohanes 13 ayat 13. 13. Oke. Iya. Ketabok nanti di sini. Biarin. Yohanes 13. Oke. Baca yang kencang. Ayat berapa? 13. Nah, ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Mana Tuhan? Memang Allah guru dan Tuhan. Mana Tuhannya? Ini cepat dia tutup ya. Tunggu dulu. Ini lihat nih. Tahun berapa? Cepat dia tutup. Dia nggak mau kasih lihat. Ini lihat baik-baik ini. Lihat baik-baik ini. Ini. Oke. Ini. Iya, oke. Lulus dia di sini nggak, masih banyak. Pakai mata ini, lihat ini. Iya. Tunggu saya baca ulang ya. Iya. Tunggu saya baca ulang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Iya, lolos. Udah cukup satu lagi. Tuhan. 1 Korintus 4 nomor 10 coba. 1 Korintus 4 nomor 10. Oke, saya ikut lagi. Bagus dia kalau mau membaca nggak apa-apa. Lalu banyak, biarin dulu dia suruh membaca. Nah, kami bodoh. Dengar ini. Dengar ini. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif adalah Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami hina. Nah, maksudnya ayat ini gimana? Apa yang Coba diulang lagi. Ini. Kenapa tadi? Coba diulang. Kami bodoh oleh karena Kristus. Enggak, oke. Stop dulu. Stop dulu. Dalam Kristus. Stop. Siapa yang bodoh di sini? Ya, Anda yang bodoh ini. Anda yang bodoh. Bukan Kristus yang bodoh. Anda yang bodoh. Kami itu siapa kami? Ya kita. Siapa itu kita? Ya kamu. Yang percaya ini siapa? Ya kita. Kau percaya nggak ini data? Saya percaya karena ini fakta ini. Berarti kau bodoh. Kau yang bodoh. Andi, Kau yang bodoh. buka data itu Bang Andi. Kau yang bodoh. Ke saya. Emang ini kitab saya. Nah, itu baca lebih jelas itu. Tengok. Tahun berapa itu Korintus 1 Korintus 1 ya, nomor 25. Anda yang bodoh. Ini apa baca? Apa bacanya ini? Ada Apa yang bacanya tidak ini? pahami dari. Apa bacanya ini? Coba, apa bacanya Anda ini? harus baca dari. Ini apa bacanya? Sebab kebodohan siapa? Kebodohan Allah. Sebab kebodohan apa ini? Mana kata darinya di sini? Anak monyet. Mana kata darinya di sini? Mana? Ada ini. Mana? Ini. Kamu anak manusia ini, coba lihat baik-baik. Sebab kebodohan siapa Bang Suma ini? anak manusia ini. Anak monyet. Anak jin. Coba, apa ini? Anak manusia, anak nenek moyang ini. Ini. Anak Lihat. monyet. Ini anak monyet. Coba, sebab kebodohan apa ini? Bibelmu ini. Ini siapa nama Tuhan ini? Ini Korintus ini. Ini 1 Korintus ini. Dari Bibelmu ini. Nih. Ini Bibel. Bukan di umur Suma. Ini lihat baik-baik Alkitab kami. Ini itu Bibel. bukan Alkitab kami itu. Bukan Alkitab kami itu. Apa itu? Apa itu? Ini Matius. Kitab apa itu? Coba tunjukkan kitab apa dulu itu. Nih. Kitab apa dulu? Ini perjanjian. Perjanjian apa ini? Perjanjian apa ini? Perjanjian Anjar. Enggak ada kami kata Anjar itu. Perjanjian kata Anjar itu enggak ada. Ini dari mana ini? Lembaga apa ini? Lembaga Bibel Indonesia. Tahun berapa nih? Tahunnya tuh. Kentaran tahunnya enggak? Enggak ada itu. Ini yang asli ini. Lihat ini Bang Suma. Biar saya kasih jelas ini. Ini yang asli ini Alkitab ini. Ini apa ini? Alkitab ini yang asli. Ini palsu. Ini palsu. Ini palsu.
Iya, iya. Kenapa bisa palsu ini? Nah, ini cetakan dari Bible. Lembaganya. Karena itu bukan Alkitab kami itu. Itu Alkitabnya Bang Suma itu. Ini Alkitab kami yang jelas ini. Dengar baik-baik ini Bang Suma. Gimana ceritanya? Jangan Siapa? Saya Bang Suma bikin sendiri Jangan ini. kau susu pintar di situ. Ini Bang Suma lihat ini. bikin. Baca ulang ini. Ini Ini Bang ayat Suma yang ini bikin. pasti anak SD mengerti ini Bang Sum. Anak SD saja mengerti ini Bang Ini Sum. Bang Coba Suma lihat. yang bikin rupanya. Ini Bang Suma yang Alfi bikin. naik, ini. Alfi naik. Itu Bang Suma yang bikin itu. Bang Suma. Oh, saya yang bikin ini. Saya yang bikin. Bang Suma. Saya yang bikin karena ini. Bang Suma yang pegang itu Alkitab. Ini bukan Alkitab kami tuh. Ini Alkitab kami yang ini asli. Yang ini. Berarti ini saya yang bikin. Lihat baik-baik ini Bang Suma. Lihat baik-baik ini. Biar saya kasih tunjuk semua ini. Lihat ini. Lihat ini. Ini. Ya, ini Ada apa? semua Ini apa ini rupanya? Apa ini? Apa ini? Tidak tahu Anda Ini yang apa ambil sembarang Alkitab, Ambil yang terjemahan Alkitab orang. Ambil sembarang gitu. Iya. Mau kutunjukkan lagi yang tahun berapa lagi mau kutunjukkan? Oh, biar ku tunjukkan semua. Ini cuma Alkitab kami, cuma satu ini. Cuma satu ini Oh, buktinya. tidak pernah direvisi kitab enggak pernah. Ini yang Nggak pernah? kami imani. Ini yang kami percaya, ini Alkitab kami. Ini itu tahun berapa itu? Tahun berapa? Coba perlihatkan tahunnya. Nah, ini ada tahunnya. Ya, coba tahun berapa? Ini. Tahun? Lihat ini. Ya, lihat coba tahun berapa? Ini. Tahun berapa kok ini? Sebut. Ini baca ini Bang Suma, baca ini. Iya, saya nggak baca bisa. baik-baik ini. Sebut aja tahun berapa di situ. Di sini. Lihat ini sudah jelas semua ini. Iya, tahun berapa di situ anak jin? Ini. Tahun Iya. berapa? Biar Bang Suma yang baca sendiri biar. Ya saya nggak yang bisa lebih baca, jelas. kecil begitu, tinggal kau sebut. Kalau tahun berapa? Anda kalau nggak bisa baca tidak akan mungkin itu Yesus Tuhan. Besarin. Tidak akan Beliau ini mungkin anak kasih jin, tema ini, kayak gitu. anak jin pohon. Mana tahunnya lihat? Mana tahunnya? Mana tahunnya? Kotor sekali tuh kukumu itu. Ini. Ya habis dari pendeta, habis dari gereja. Coba kau lihat di Mana awal buku, tahunnya? di awal buka. Tahunnya mana? Di awal sampul ada tahun itu. Ya paling depan. Jangan pula kau buka pakai kaki, nanti kau kayak silo gila. Mana coba. Tahunnya, susah kan. Pakai kaki betulan dia. Tahunnya Cak Ayu paling Udah depan. kelewatan. Tutup aja dulu. Sudah kelewatan. Itu di bawah gambar bulat tadi. Nah, tahun berapa itu? Assalamualaikum. Sama. Habis izin nanti. Buka. Alfi kan pegang lela Terus juga nih. tutup. Biar dulu, Alfi, Bibelnya biar dulu, tutup. Tutup Bibel. Itu tahun berapa di situ? Tahun berapa? Gak ngerti baca dia. Nah itu ada. Nah, apa itu? Tahun berapa? Nah tahun berapa itu? Itu ada tahunnya. Tahun berapa itu? Yang kau sudah pegang, Cak Ayu. Di sini nggak ada tahunnya. Nggak ada ya? Bang. Coba buka. Tutup dulu, di luar, tutup. Tutup kitabmu di luar, sampulnya paling luar. Waduh sudah dibungkus dia. Sudah dibungkus, ada di dalam. Sudah dibungkus. Nah, Izin itu boleh apa itu? mengarahkan Gimana? Apa diarahkan salahnya? aja Itu apa coba. tertulis? Terus apa salahnya itu? Iya, saya lebih tua ini Bibelnya. Tahun yang ada di tangan saya ini. Itu kami nggak percaya itu. 19 ini, kitab yang ada Malam di kami itu ini tahun 1962 lebih dulu ini daripada buku mantramu tadi itu. Paham kau? Hah? Berarti yang kau pegang itu hasil revisian. Ini lebih tua ini. Di sini dikatakan bahwa Belum lahir bapakmu. kebodohan. Bapak mamamu belum lahir itu Bertu. Paham kau? Ini disebutkan di sini nih, tuh. nenek kamu itu belum lahir juga itu. Sebab kebodohan nih. Itulah agamamu. Agamamu itu begitu, agamamu tuh. Menghina Tuhannya umat Islam tuh agamamu. Itulah kerjanya agamamu. Tahu kau? Kami enggak hina Udahlah. orang lain. Udahlah, kau cebok dulu pakai air 1 sendok kalau gitu baru kau ngomong. Jangan kok.
Jangan kau omong sembarang. Silakan Dinda Alfi, Sekarang disadarkan Alfi. orang gila anak Tidak sama jin ini, seperti silakan Andi. disadarkan. Diam dulu dia. Ini Diam anak dulu. jin yang butuh disadarkan, silakan. Alpi, sekarang nih langsung yang terakhir aja. Nggak ada Alpi. batas. Diam dulu kau, woi. Ini ada tahunnya, tahun berapa dulu Alpi? Diam. Ini Alfi cetakan terbaru LAI tahun 2023. Seharusnya Bang Berto itu melihat tadi Bang Zuma menampilkan bahwa itu terbitan Lembaga Alkitab Indonesia juga yang dicetak pada Jalan Salemba Raya. Bang Zuma boleh perhatikan lagi tuh bukunya. Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta. Kantornya masih sama kok Bang Berto. Lalu berbicara soal tadi 1 Korintus 1:25 ya. Kita buka aja dalilnya. Kita ke 1 Korintus 1:25. Mau mencari kata dari kan? Nah, di sini 1 Korintus 1:25 memang di terbitan paling muda LAI, di sana ada kata dari, sebab yang bodoh dari Elohim lebih bijaksana daripada manusia yang lemah. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam website Alkitab Sabda 1 Korintus 1:25, kita pergi ke naskah-naskah kuno, ya, naskah-naskah kuno, kita